Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Sudah sarapan semuanya tadi? Sudah. Tidak ada yang jajan-jajan di sekolah ya? Semuanya harus sarapan dari rumah. Lanjut. Pak Putra melihat kelas sudah bersih? Sudah. Ya, sudah bersih. Sampai tidak ada kerapian. Kerapian? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita belajar, mulai belajar, Pak Guru siapkan dulu semua. Nah, lanjut. Pak Guru, Bapak mau minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembelajaran. Saya minta ini Gisel untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Ayo Gisel, silakan berdoa. Pimpin teman-temannya berdiri untuk berdoa. Doa dengan musuh ya. Ayo mulai. teman-teman doa, kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya membodohi secara iman Katolik dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Gisel yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan belajar. Nah, harapannya selesai berdoa, semoga nanti ilmu kita bermanfaat. Ya, lanjut kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir kan? Ada semua? Oke, absen ya. Aquino Lavandino Yupul Karno, Hadir, Pak. Bernardino A. Ubur, Hadir, Pak. Bernadetta Aldriani Bambur, Hadir, Pak. Gisela Maria de Santos, Hadir, Pak. Muhammad Azam, Hadir, Pak. Maria Natasha de Herdianto, Hadir, Pak. Nurhaliza Saputri, Hadir, Pak. Yohana Liviani. Hadir, Pak. Semua ya. Hadir, Pak. Total hadir 8. Baik anak-anak. Ada yang bisa memimpin kita dalam lagu wajib nasional? Hadir, Pak. Ini siapa namanya ini? Novan, pimpin kita dalam lagu wajib nasional. Lihat belakang bisa? Oh ya, bisa di sini. Oke, ya. Lagunya lagu apa, Novan? Apa? Garuda. Garuda Pancasila. Sekarang berdiri semuanya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
Silakan, semangat. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, tepuk tangan dulu. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Dan lagu ini menceritakan kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Berarti ya kalau kalian terbiasa dengan lagu ini, berarti apa yang kalian lakukan juga harus sesuai dengan lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Oke. Nah, anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang satu materi baru, yaitu tentang tanda baca. Ya, kemarin Bapak sudah menjelaskan di akhir pelajaran yang kemarin, Bapak sudah menjelaskan tentang materi pada hari ini. Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa materi kalian kita hari ini tentang tanda baca. Jadi tentang tanda baca ini perlu kalian ketahui, pasti kalian pernah dengar di rumah, di jalan ataupun di lingkungan sekolah. Kalian pernah dengar suara-suara atau komunikasi kalian, komunikasi kalian antar teman atau dari kalian ke orang tua atau orang tua berbicara dengan kalian, ada suara-suara atau ada intonasi suara, bunyi suara yang mana bunyi itu nanti akan menyuruh kalian, baik itu perintah ataupun sebuah larangan. Misalnya, saya ambil contoh, jangan lupa sikat gigi, ya, jangan lupa sikat gigi. Terus pastikan orang tua selalu tanyakan seperti itu. Habis makan jangan lupa sikat gigi. Terus ada lagi, sudah makan siang? Misalnya kalian pulang sekolah, ditanya sudah makan siang, pasti gitu kan? Jawabannya belum. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, misalnya tadi di sekolah kalian buat apa? Itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada maknanya, ada tanda baca di dalamnya. Tanda baca itulah yang menuntun kalian itu nanti mengetahui, oh ini sebuah pertanyaan, oh ini sebuah kalimat berita, ini sebuah kalimat perintah, atau ini sebuah kalimat seru. Nah, melalui tanda baca tersebut. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat, menyimak. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang tanda baca tersebut. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari tentang tanda baca ini, tujuan kita mempelajari materi ini nanti adalah membantu kita untuk komunikasi, berbicara, membantu kita untuk berbicara. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, kita akan lihat seperti apa tanda baca tersebut. Anak-anak sekalian, saya akan tampilkan sebuah gambar, ya. Tampilkan sebuah gambar. Kalian perhatikan baik-baik gambar yang ada pada monitor ini nanti.
Lihat, nah ini. Berarti baik ya. Nah, berarti baik di monitor. Lihat di bagian sini. Nah, bagian sini. Bagian sini ya. Mulai dari sini. Anak-anak silakan perhatikan tulisan yang ada di sini. Ya. Dibaca juga bisa. Dibaca juga bisa. Amati baik-baik gambar ataupun tulisan. Saya kasih waktu untuk mengamati. Dan juga di situ nanti ada berbagai simbol. Nanti akan kalian temui di situ. Saya kasih kesempatan untuk mengamati. Ya, masih bisa dilihat, yang di sana masih bisa dilihat. Oke, sudah yakin? Sudah, Kak. Oke, kalau memang sudah diamati, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama kalian, terkait dengan teks bacaan ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Saya mau tanyakan apa yang dilakukan anak-anak dalam gambar ini? Melompat tali. Apa? Lompat tali. Lompat? Tali. Lompat tali. Ya, betul ya. Mereka sedang bermain lompat tali pada gambar. Bisa lihat tidak? Bisa lihat di sana? Lihat ya. Mereka sedang bermain lompat tali. Pertanyaan kedua. Ada berapa anak dalam gambar? Gambar 1 dan gambar 2. 6. Ya? Berapa? Ada? 6. Total seluruhnya? 6. Ayo. Yang bermain lompat tali ada 3 anak. Ada 3 anak. Terus kalau kita perhatikan di sini, yang bermain lompat tali itu 3 orang anak. Sementara 3 orangnya lagi sedang bermain perahu. Ya. Ya. Mereka sedang bermain perahu. Perahu-perahuan dalam bahasa. Yang bermain lompat tali ada 3 orang. Ya, yang bermain lompat tali ada 3 orang. 1, 2, 3. Terus yang main perahunya ada 3 orang juga. 1, 2, sama 3. Jadi total seluruh anak-anak dalam gambar itu ada 6 orang. Nah, baik. Lanjut. Anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan. Saya mau lihat. Masih fokus pada gambar sana. Ada berapa tanda baca yang kalian ketahui di gambar ini? Ada berapa? 5. Ada berapa? Oke, kenapa? Izin bertanya, Pak. Hah? Apa yang kita baca? Oh ya, betul ya. Ada yang tahu tentang tanda baca? Ya, suaranya besar. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Leon tahu? Jawab. Leon tahu? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik sudah. Nah, karena itu tujuan kita hari ini, ya. Tujuan kita hari ini untuk mengetahui tentang tanda bangsa. Baiklah anak-anak semuanya, kita simak lagi penjelasan yang ada di gambar ini ya. Kita simak lagi dari atas ya.
Kita akan sama-sama siap ya, siap menyimak ya. Menyimak tentang tanda baca. Selamat datang di kelas. Hari ini kita akan membahas materi tentang tanda baca. Ayo kita simak bersama. Oke, lanjut. Ini ada anak-anak yang sedang belajar ya. Ya. Itu jelas di sana. Tanda baca adalah simbol yang dipakai untuk membantu kita memahami maksud sebuah tulisan. Itu. Tanda baca adalah simbol yang dipakai untuk membantu kita memahami maksud dan tujuan. So, bagaimana maksudnya ini? Ya? Nanti lihat lagi, ada penjelasan lebih lanjut. Ayo kita simak dan perhatikan tanda baca. Ini dia tanda baca. Ini dia simbol-simbolnya. Ini dia simbol-simbolnya. Ada nih. Apa ini tanda apa ini? Nah, ini tanda apa? Tanda koma. Ini tanda tanya. Ini tanda seru. Tanda putih. Ini dia. Ini tanda apa ini? Tanda titik. Tanda titik. Tanda titik. Nanti akan dijelaskan apa fungsi dari tanda titik itu. Lanjut. Kita lihat yang mana tanda titik itu. Tanda titik. Ini tanda titik dipakai atau fungsi tanda titik mengakhiri kalimat berita. Dipakai di akhir kalimat yang isinya memberitahukan atau menjelaskan sesuatu, bukan bertanya atau menyuruh. Berarti baik. Mengakhiri kalimat berita, kalimat berita. Akhir atau yang kedua, akhir singkatan nama orang. Contoh kalimat, lihat contohnya. Ayah membaca buku di teras. Langsung dia ada buku tanda berapa? Tanda apa di sini? Tanda titik. Itu kalimat berita. Kalimat berita, mengakhiri kalimat berita. Berita maksudnya memberikan informasi. Oh, ayah sedang membaca buku di teras. Lanjut, yang kedua. Dia bilang yang kedua, akhir singkatan nama orang. Akhir singkatan nama orang. Contoh, Ibu D.R. Fatma adalah seorang dokter. Singkatan nama orang. Yes. Bapak. Contoh tadi ya, siapa nama lengkapnya tadi? Misalnya Aquino N. Y. Karno. Aquino Navandino Yukul Karno, bisa disingkat Aquino N. Y. Karno. Bisa juga Bernardino A. Ubur. Itu singkatan nama orang. Sekolah, contoh berikutnya. Sekolah akan libur minggu depan. Ini adalah kalimat berita. Ini adalah kalimat berita. Itu gunanya tanda titik. Langsung dibubui tanda titik di belakang. Langsung dibubui tanda titik. Tanda titik. Paham ya? Ya, Pak. Ini fungsi tanda titik. Sekarang yang kedua. Kita lihat yang kedua apa nih? Tanda koma. Ini dia benar. Tanda koma. Tanda koma. Apa itu tanda koma? Tanda koma seperti jeda pendek saat kita berbicara. Jeda pendek saat kita berbicara. Fungsinya, lihat, nanti fungsinya. Ini fungsinya. Fungsinya yang pertama memisahkan unsur princi. Dipakai untuk memisahkan benda, nama atau kegiatan yang disebut lebih dari dua
dalam satu kalimat. Bisa dibaca kalian ini, bisa lihat? Bisa? Oke. Ya. Yang kedua, memisahkan petikan langsung. Kita kasih contoh yang pertama dulu. Memisahkan unsur perincian. Ibu contohnya, ibu membeli gula, garam, dan teh di pasar. Cek, kan perincian tadi untuk memisahkan nama benda, nama benda dirinci. Berarti harus dibubuhi tanda koma. Terus yang berikutnya, memisahkan kata seru. Oke. Memisahkan petikan langsung. Memisahkan yang kedua ini, Yang kedua ini. Memisahkan petikan langsung. Contohnya itu yang ini. Tadi kita susun lagi. Adi berkata, berarti di sini koma. Adi berkata, saya suka warna merah. Dia tadi bilang memisahkan petikan langsung. Ini tanda petik. Petikan langsung. Adi berkata, atau Leon berkata, atau Azam berkata, Azam yang di belakang itu. Azam berkata, saya suka warna pink. Ya, misalnya siapa namanya? Aca berkata, saya belum mandi. Ya, misal ini contoh ya saya. Terus yang ketiga itu memisahkan kata seru. Itu dia contohnya. Yang ini contohnya ya. Yang ini contohnya. Wah, kue ini enak sekali. Langsung tanda seru di belakang. Ketika kalian pasti di rumah pulang sekolah langsung dapat makanan yang enak. Pernah tidak? Pernah tidak? Di rumah tiba-tiba masuk ke meja makan, sampai di sana lihat, wah, makanannya enak. Langsung kalian makan, ya. Nah, di bagian belakang kalimat-kalimat seperti itu atau di dalam kalimat itu ada tanda-tandanya, misalnya tanda koma, tanda seru, itu adalah fungsi dari tanda koma. Lanjut. Tanda tanya. Ini gambar. Bisa lihat? Ini gambar tanda tanya. Gambar tanda tanya. Nah, lihat penjelasannya. Tanda tanya hanya dipakai untuk kalimat yang isinya bertanya. Tanda tanya hanya dipakai oleh kalimat yang isinya bertanya. Fungsi tanda tanya. Ya. Ada yang bisa baca di sana? Oke, coba. Fungsi tanda tanya mengakhiri kalimat tanya. Dipakai di akhir setiap kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Kalimat ini biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana. Iya. Itu adalah fungsi tanda tanya. Fungsi tanda tanya. Biasanya mengakhiri kalimat tanya, biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kita lihat, mungkin ada contohnya. Ada contoh kalimat. Contoh kalimat. Siapa nama guru barumu? Langsung di belakangnya ada tanda tanya. Siapa nama guru barumu? Siapa nama bapakmu? Misalnya, ya. Ya apa? Gitu toh? Lanjut. Ditanya lagi. Kapan kita akan pergi berlibur? Pasti sering begitu ya. Misalnya lama sudah kalian tidak pernah pulang ke rumah opa, atau oma, misal tinggal di mana, tanyalah sama orang tua. Mama, kapan kita akan pergi berlibur? Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu ada tandanya di belakang. Itu tanda tanya. Lanjut. Berapa harga pensil ini? Berapa harga pensil ini? Atau berapa harga
belakangnya ada tanda tanya. Sampai di sini bisa paham tentang tanda baca ini? Tanda baca tanda tanya. Lanjut. Apa lagi? Ada tanda seru. tanda seru. Ini modelnya. Tanda seru. Bisa lihat? Ya. Contoh tanda seru. Oke. Coba dibaca. Saya minta Fiani baca itu. Tanda seru dipakai. Besar sedikit suaranya. Tanda seru dipakai untuk tanda seru dipakai untuk kalimat yang menunjukkan perasaan kuat atau tidak. Perintah. Tanda seru dipakai untuk kalimat yang menunjukkan perasaan kuat atau perintah. Kita lihat fungsi tanda seru. Lihat. Coba fungsi tanda seru. Azam. Baca. Fungsi tanda seru. Yang ini. Di kalimat perintah dipakai di akhir kalimat yang fungsinya Menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Itu fungsi tanda seru. Mengakhiri kalimat perintah. Dipakai di akhir kalimat yang isinya menyuruh atau meminta. Ini kata kuncinya. Dipakai di akhir kalimat yang menyuruh atau meminta seorang melakukan sesuatu. Lihat contohnya. Yang kedua, mengakhiri ungkapan seruan. Kita cek, ada contoh tidak? Oke, kita cek yang pertama. Mengakhiri kalimat perintah dipakai di akhir kalimat yang isinya menyuruh atau meminta seorang melakukan sesuatu. Contohnya, tolong ambilkan buku itu. Di belakangnya ada tanda seru. Kelihatan tidak? kelihatan Pak. Saya pakai ini ya. Ada tanda seru. Ya, tanda begini. Tanda begini. Ya. Kelihatan ya? Tolong ambilkan buku itu. Itu kalimat perintah. Ijos, ambilkan buku itu. Fiani, ambilkan pulpennya. Pulpen itu maksudnya. Fiani, ambilkan pulpen itu. Aca, ambilkan spidol. Itu adalah kalimat perintah. Terus lanjut. Ambil sepatumu sekarang. Kalimat perintah. Pakai sepatumu sekarang. Ya. Tuh. Ambil bukumu sekarang. Kalimat perintah. Lanjut. Masih ingat tadi di tanda koma tadi ya? Ada tanda serunya, ada tanda komanya, ada tanda serunya. Ungkapan gembira, tanda serunya itu ungkapan asik. Koma, ada komanya. Lihat. Asik, kita menang lomba. Di situ ada dua tanda, ada dua simbol tanda baca, ada tanda koma dan ada tanda se. Lanjut. Aduh, sakit sekali. Ungkapan sakit atau kaget. Aduh, sakit sekali. Misalnya suatu saat kalian terjatuh, misalnya kan terjatuh. Aduh, sakit sekali. Itu ungkapan sakit atau kaget. Sampai di sini tanda seru sudah paham? Sudah paham ya? Nanti Bapak akan minta untuk siapkan contohnya. Kalian bisa tidak? Buatkan contohnya. Tulis di depan. Lanjut. Yang berikutnya kalimat apa? Tanda apa? Tanda kutip. Atau tanda kutip ganda. Ini modelnya. Tanda kutip ganda. Atau tanda kutip lah, ya. Tanda kutip ganda. Ini contohnya. Tanda kutip
juga ada. Dipakai untuk mengapit ucapan langsung. Dipakai untuk mengapit ucapan langsung. Nah, fungsi tanda kutip. Fungsi tanda kutip. Lihat. Mengapit petik langsung. Dipakai di awal dan di akhir ucapan yang diucapkan langsung oleh seorang dalam sebuah tulisan. Lanjut. Contoh kalimatnya. Ibu berpesan. Ada tanda koma di situ. Ibu berpesan, jangan lupa makan siang. Tanda titik, kemudian tanda kutip 2. Lanjut. Mengapiti ucapan langsung. Terus ada juga ini langsung dia di awal. Di awal ya. Coba dibacakan contohnya Aca. Lijos. Lijos yang kedua. Dan terakhir di bawah. Besok kita akan pergi ke kebun binatang. Oke. Besok kita akan pergi ke kebun binatang. Kata ayah. Kata ayah. Ayah yang berkata. Ayah yang berkata. Lanjut. Apa itu? Baca tolong Leon, baca yang terakhir. Hore, aku dapat nilai 100. Lanjut. Seru ini. Nah. Hore, aku dapat nilai 100. Seru Denny. Denny yang berbicara itu. Dia berbicara langsung. Hore, gol. Saya mencetak gol. Kan biasa itu, sering kalian nonton bola kan? Hore, gol. Misalnya ada yang tenang bola, ada satu nomor 7 yang tenang bola namanya Ivan. Hore, gol. Ivan yang menendang bola. Lanjut. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Pak. Sudah paham ya? Baik. Lanjut, ada yang bisa berikan contoh tidak? Pak Putra minta satu orang buatkan contoh kalimat apa saja yang ada tanda baca. Ada yang bisa kata? Coba, oke? Yang ada tanda bacanya. Mau tanda baca apa saja? Contoh kalimat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oh ya. Ternyata tepuk tangan untuk oke. Ketika menyimak tadi, Oge membaca juga. Dia melihat ada tanda baca. Ong. Mari sini anak ibu. Ini tadi ada pada cerita tentang bermain lompat tali. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang bisa bercontoh? Silakan. Kalau sudah mengerti nanti kita langsung ke ini ke kelompok, buat kelompok. Kamu ibu saya kan? Ini adalah kalimat ada tanda tanya. Di sini kan banyak ada tanda seru ada tanda seru. Sekarang ini ada tanda tanya. Kamu ibu saya kan? Kamu sudah makan kan? Gitu. Kamu sudah minum kan? Itu adalah kalimat-kalimat. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Lanjut kita buatkan kelompok. Bapak akan menyiapkan kartu.
menyiapkan kartu, kalian silakan pilih kartunya. Pilih kartunya, ambil satu-satu, itu akan menentukan kelompok kalian. Silakan maju. Maju ambil kartu. Ya. Lanjut. Oke, lanjut baca. Oke, lanjut ambil kartu. Oke, lanjut maju. Ambil kartunya. Lanjut Dian, ambil kartunya sekarang juga. Cepat maju Lijos, ambil kartunya. Kartu itu yang akan menentukan kelompok kalian. Oke, sudah dapat semua kartu? Sudah. Nah, sekarang yang dapat nomor 1 angkat tangan. Oke, yang dapat nomor 2 angkat tangan. Oke, sekarang pindah. Yang nomor 1 di belakang dua orang ini pindah ke sini. Yang nomor 2 pindah ke sana. Terus berhadapan, saling berhadapan, ya, berhadapan dengan teman kelompok. Alihkan kursinya. Waktu kalian untuk mengerjakan ini tidak lama. Nanti akan dibatasi oleh waktu. Hanya 5 menit. Saya akan membagikan LKPD-nya ya. Membagikan LKPD-nya. Tugas kalian mencari tanda baca yang ada di dalam LKPD ini. Tanda baca terus dikelompokkan. Ada berapa jumlah tanda bacanya di sini? Terus tulis kalimatnya. Oke? Ini saya bagikan. Waktu kalian hanya 5 menit. Untuk mengerjakan ini. Berarti baik tanda bacanya ada di dalamnya. Ada 3 pertanyaan di atas. Lebih baik, nomor 1 itu pertanyaannya, carilah tanda baca yang ada pada teks cerita di gambar. Nomor 2, kelompokkan tanda baca pada teks cerita tersebut. Nomor 3, tulislah kalimat yang memiliki tanda baca pada teks cerita tersebut. Waktu kalian tinggal sedikit lagi.
sudah? Sudah. Oh, kelompok 2 sudah selesai. Cepat sekali, mereka sudah memahaminya. Silakan saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan. Nanti kelompok lain ini ya, cek. Mungkin ada yang ditanggapi nanti. Semua kelompok 2 maju. Semua kelompok 2 maju. Ya, silakan perkenalkan diri. Setelah itu sebut nama anggota kelompoknya. Pertanyaan pertama adalah carilah tanda baca yang ada pada teks cerita di gambar. Jawaban dari kami, tanda baca pada teks cerita adalah 5. Pertanyaan yang kedua, kelompokkan tanda baca pada teks cerita tersebut. Jawaban dari kami adalah tanda titik ada 7, tanda koma ada 3, tanda titik ada 5, tanda seru ada 6, tanda tanya ada 2. Jawaban yang ketiga adalah tulislah kalimat yang memiliki tanda baca pada teks cerita tersebut. Jawaban dari kami kamu ibu saya kan? Saya terima kasih. Nah, baik, itu hasil diskusi kelompok dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau tanggapi? Mungkin ada kesalahan yang mereka tadi bisa ditanggapi? Ada tidak? Tidak. Oh, baik, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan kembali. Sudah mempresentasikan hasilnya. Coba sini, bawa ke sini jawabannya. Oke, lanjut. Kelompok 1, silakan maju. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan, kami memperkenalkan nama anggota kelompok. Ada Viani, Boge, Lijos, dan Ajam. Pertanyaan yang pertama, carilah tanda baca yang ada pada teks cerita di gambar. Jawaban dari kami, tanda baca pada teks cerita ada 5. Dan pertanyaan yang kedua, kelompokkan tanda baca pada teks cerita tersebut. Jawaban dari kami, tanda koma ada 3, tanda petik ada 5, tanda seru ada 6, tanda tanya ada 2, dan tanda titik ada 7. Tulislah kalimat yang memiliki tanda. Pertanyaan yang ketiga, tulislah kalimat yang memiliki tanda baca pada teks cerita tersebut. Jawaban dari kami, bukan, saya ibu ayam. Baik, sudah dari kami, terima kasih. Oke, ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memberikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak sekalian, ini hasil diskusinya luar biasa. Hasil diskusi kalian hari ini semuanya kalau Bapak lihat sudah paham. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2, kalian semua mendapat 100. Oke? Poin 100. Anak-anak sekalian, kerja kelompok kalian sudah luar biasa. Harapannya ditingkatkan terus supaya nanti kedepannya itu apapun hal yang kalian tidak pahami dengan cara kerja kelompok, kalian bisa memahami secara bersama. Kerja kelompok juga membantu kalian supaya bisa menyelesaikan sebuah permasalahan bukan secara pribadi, bukan secara individu, melainkan bersama-sama. Itu gunanya kerja kelompok. Anak-anak sekalian, luar biasa hari ini kerja kelompok kalian sangat luar biasa sekali. Dan saya sangat mengapresiasi hasil diskusi kalian. Dan juga seperti yang kalian jawab pada teks ini tadi, yang pertama, carilah tanda baca yang ada pada teks cerita di gambar. Tanda bacanya itu ada banyak, ada 5 tanda baca. Benar. Ada tanda seru, ada tanda tanya, ada tanda titik, ada tanda kutip, ada tanda koma. Terus di pertanyaan yang kedua tadi,
tanda titik itu jumlahnya pada teks bacaan yang kalian kerjakan di sini itu ada 7. Tanda koma ada 3, tanda petik ada 5, tanda seru ada 6, dan tanda tanya ada 2. Dan semuanya benar. Itu merupakan hasil diskusi kalian. Terus diminta juga tulislah kalimat yang memiliki tanda baca pada teks bacaan. Masing-masing tadi, kalau dari kelompok 2 tadi, kamu ibu saya kan? Nah, itu adalah sebuah kalimat yang kalian sudah tulis di masing-masing kelompok kalian. Terus di kelompok 1 tadi tertulis kluk, bukan saya ibu ayam, itu ibu kamu. Itu merupakan kalimat juga dan sangat luar biasa. Kalian sudah memahami materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Anak-anak sekalian, harapannya nanti materi ini tetap kalian ingat dan belajar juga di rumah. Saya belajar di rumah, Jos juga belajar di rumah untuk memahami materi ini. Anak-anak sekalian, sebentar ya. Kita lanjut ke sebelumnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing tadi, balikkan mejanya lagi. Sudah rapikan kembali mejanya, kursinya, Leon. Rapikan kembali. Kursinya, rapikan kembali. Rapikan kembali meja kursinya. Sudah? Nah, catatannya disimpan baik, bukunya disimpan baik. Terus lanjut ke bagian terakhir. Bapak membuat sebuah permainan, namanya permainan bola salju. Permainan ini nanti menyuruh kalian lebih ke mengetahui lebih dalam lagi tentang tanda baca. Nah, ini nanti tata caranya nanti kalian buat lingkaran. Buat lingkaran, setelah itu kalian menyanyi lagu apa saja sambil jalankan bola ini, kasih ke temannya, bola ini. Nah, bagian terakhir lagu itu nanti siapa yang memegang bola, dialah yang akan menjawab pertanyaan. Bisa dipahami tuh? Bisa kita lakukan? Oke, sekarang saya minta semuanya berdiri. Dorong kursinya ke belakang sedikit. Dorong kursinya ke belakang. Nanti akan dirapikan lagi. Kursinya ke belakang lagi. Oke. Sekarang semuanya maju, buat lingkaran di sini.
Nanti saya akan tanya, apa itu tanda baca titik? Misalnya, apa itu tanda baca koma? Masih ingat? Masih ingat toh? Nah, masih ingat? Lihat, masih ingat tadi ya? Barusan. Gisel, masih ingat? Nah, oke. Sekarang saya kasih bolanya ke Fiani. Lagu apa lagu yang kita nyanyikan sama-sama? Lagu apa pertama? 7 Kebiasaan Indonesia. Hebat. Oke, mulai dari Fiani. Jalankan bolanya keliling. Mulai 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Cepat. Dengar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Dengar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat. Siapa yang dapat? Boge. Boge. Bapak mau tanyakan apa itu tanda seru? Tanda seru untuk mengambil ucapan langsung. Itu tanda kutip. Tanda seru untuk mengakhiri kalimat seruan, perintah atau emosi kuat. Untuk mengetahui kalimat seruan. Tepuk tangan dulu untuk Boge. Ya, lanjut. Itu adalah untuk apa? Untuk apa? Tanda seru tadi. Sekarang lanjut lagi. Lagu apa lagi? Dari Sabang sampai Merauke. Lanjut. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, Leon. Leon, apa itu tanda titik? Untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan atau kalimat berita. Tepuk tangan dulu untuk Leon. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Ayo, lagu apa? Ya, lanjut. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, hariku rebut kembali. Oke, Gisel, Bapak mau tanya apa itu tanda kutip? Untuk mengakhiri ucapan. Luar biasa hari ini pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah memahami dan menyimak pelajaran dengan luar biasa, dan hasilnya dengan permainan bola salju ini tadi atau snowball, kalian bisa memahami tentang tanda baca.
Seperti yang Bapak jelaskan juga tadi bahwa tanda baca itu banyak gunanya. Seperti apa nanti kalian akan mengetahui dari ucapan seseorang, dari tulisan seseorang, ketika kalian membaca ataupun mendengar ucapan atau membaca tulisan-tulisan dari orang lain. Di situ adalah ada tanda baca. Ya, silakan duduk kembali. Ya, oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, ya, atau kembali maju. Maju lagi. Maju lagi. Oke. Simak tadi, materi yang sudah disimak tadi. Sebentar ya. Di penghujung kegiatan, Bapak akan menjelaskan kembali materi yang sudah kita bahas dari awal tadi. Sebelumnya Bapak mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Betul menyenangkan? Ya. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita dari tanda baca tadi adalah simbol yang dipakai untuk membantu kita memahami maksud sebuah tulisan, tulisan maupun suara yang dikeluarkan atau intonasi suara yang dikeluarkan. Ini bentuk-bentuk tanda bacanya tadi yang ada pada gambar, seperti yang Pak Putra jelaskan kembali tadi yang ada di sini. Itu adalah tanda baca. Terus lanjut. Penjelasan tentang tanda titik juga. Ini adalah tanda titik. Fungsinya mengakhiri kalimat. Jadi nanti ketika ada yang tanya begini, kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Misalnya, apakah kamu sudah makan? Berarti di situ bukan tanda titik lagi di belakangnya. Tanda tanya. Nah, setidaknya di situ kalian bisa memahami tentang tanda baca. Terus lanjut. Begitu juga di tanda koma. Kalau disuruh nanti misalnya, Leon, kau pergi ke kios, beli gula, beli garam, beli teh. Nah, di situ diminta ada tanda koma di dalam. Di dalam misalnya, Leon mau pergi beli gula, beli rokok, beli misalnya disuruh sama mama, beli garam, beli micin, pergi. Tapi dia sudah di situ. Oh, ada tanda di sini, ada tanda baca di sini, ada tanda koma dan ada tanda koma di sini. Terus lanjut. Tanda tanya ya. Contoh tadi itu, siapa nama gurumu? Itu adalah tanda tanya. Terus lanjut. Tanda apa lagi? Tanda seru. Tanda seru. Ayo makan. Tolong ambilkan buku itu. Ambil sepatumu sekarang. Nah, itu adalah tanda
sekalian. Lanjut yang terakhir itu tanda kutip. Tanda kutip itu mengapit petikan langsung. Contoh kalimatnya, ibu berpesan jangan lupa makan siang. Nah, itu untuk tanda baca ini tadi, terkait dengan tanda baca. Anak-anak sekalian, sebelum kita tutup kegiatan juga, Bapak akan membagikan tugas yang sebentar kalian akan kerjakan di rumah. Kalian akan kerjakan ini di rumah nanti. Tugas ini nanti kerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Sebelum itu juga Bapak sampaikan bahwa materi kita minggu depan akan disesuaikan dengan buku yang sudah disediakan nanti. Cari dulu. Sekali lagi, tidak ada pertanyaan lagi untuk materi ini tadi? Hah? Sudah ada ya? Tanda baca sudah kalian pahami itu? Sudah, Pak. Dengan contoh-contohnya ya. Sudah paham itu? Iya, itu tadi soal LKPD itu apa ya? LKPD individu, LKPD individu. Terus pertanyaan lagi di atasnya itu kalian tulis nama, ya, nama panjang, nama panjang kelas 3. Terus tanggal kegiatan, berarti ya besok, tanggal besok ya. Tanggal besok karena besoknya akan diberi periksa. Terus di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. Pertanyaan-pertanyaan dengan jelas. Sebutkan 3 permainan-permainan yang pernah kamu lakukan. Permainan apa yang pernah kalian lakukan? 3. 3 permainan. Tulis. Terus lanjut. Sebutkan tanda baca yang kamu temui dalam teks. Misalnya nanti tugas yang pertama, sebutkan 3 permainan yang pernah kamu lakukan. Kalian buatkan cari apa permainan yang kalian ketahui. Habis itu nomor 2-nya itu nanti sebutkan tanda baca yang kamu temukan dalam teks. Kalian cari sendiri teksnya, cari sendiri teksnya. Habis itu cari tanda bacanya, cari tanda bacanya. Terus dan yang terakhir buatkan 1 kalimat tanya, buatkan 1 contoh kalimat tanya. Hanya diminta kalimat tanya. Itu yang ada di LKPD individu ini. Kerjakan di rumah, besok dikumpul. Nah, sekalian, terima kasih sudah sama-sama menyimak pembelajaran hari ini. Dan sekali lagi, Bapak sampaikan, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak sekalian, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan berdoa. Yang memimpin doa penutup, saya minta
Nafa. Berdoanya jangan hura-hara ya, pelan-pelan saja. Berdoanya jangan hura-hara, pelan-pelan saja. Sudah siap? Lepas dulu tasnya. Sudah siap untuk berdoa? Lepas dulu tasnya. Belum disuruh pulang. Kita berdoa dulu. Baik anak-anak, sebelum pulang ke rumah, mana? Bukan pulang ya, jam istirahat. Sebelum jam istirahat, kita langsung berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Nova. Silakan Nova. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Bapak yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Anak-anak sekalian, itu tadi doa penutup yang dipimpin oleh Novan, ya. Harapannya sebentar masuk lagi, biarkan laptop tetap ada di sini ya, karena jam berikutnya nanti masih saya sendiri. Terus anak-anak, pembelajaran hari ini simpan baik bukunya ya. Dan juga tugasnya ini juga simpan baik. Silakan lewat dari situ, kita salaman untuk balik pelan-pelan. Bawa dengan tasnya. Istirahat. Tasnya simpan di atas meja semua ya, karena kita jam istirahat. Silakan salim dulu. Ya. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Hari ini pembelajaran menyenangkan. Terima kasih banyak.